Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Tentu semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat. Senang sekali Sapa Sultan kembali menyapa pagi Anda di hari ini ya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengenal sebuah metode. Anda tahu, jika Anda seorang pebisnis ataupun juga orang yang bekerja di suatu perusahaan dan bergerak sebagai seorang salesman, ini mungkin metode hypnoselling akan sangat berguna untuk Anda. Nah, mendengar kata hypnoselling berarti ini dari kata hipnotis ya. Siapa yang akan dihipnotis ini? Langsung saja kita berkenalan dengan seorang yang bergerak di bidang hypnoselling ini, yaitu ada Mr. Anhar, seorang business coach. Selamat pagi Pak Anhar. Pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat sekali. Ya. Aduh, saya terhipnotis nih, jangan-jangan nih. Oke, Pak Anhar, hypnoselling atau menjual dengan metode hipnotis, benar ya? Betul sekali. Perkenalkan dulu dong ke pemirsa di rumah, apa hypnoselling ini? Oke, jadi hypnoselling itu berasal dari dua kata. Jadi ada kata hypno dan ada kata sellingnya. Jadi kalau selling, mungkin semuanya sudah tahu bahwa selling itu adalah teknik penjualan lah secara umum. Tetapi yang masyarakat belum tahu secara umum adalah hipnosisnya itu seperti apa. Jadi hipnosis adalah kondisi sangat-sangat fokus, di mana seseorang bisa terpengaruh, bisa menjadi lebih fokus, bisa menjadi lebih sadar dan lebih yakin ketika dia mengambil keputusan. Jadi hypnoselling sebenarnya secara makna bisa diartikan sebagai suatu seni. Yang namanya seni itu indah, kemudian untuk menjual secara persuasif dan tanpa membuat klien kita merasa terpaksa. Ya, itu sebenarnya hypnoselling, karena sesungguhnya banyak teknik-teknik penjualan selama ini tapi sedikit memaksa, misalnya tidak memanusiakan manusia, kemudian banyak tipu-tipunya, ya itu tidak termasuk dalam hypnoselling. Oke, jadi hypnoselling adalah salah satu seni dalam melakukan penjualan dengan cara membuat pembelinya ini dalam keadaan yang rileks, fokus, dan sadar tentunya ya, bukan hipnotis selama ini yang kita kenal yang identik dengan kriminalitas seperti itu. Oke, Anda sendiri menggeluti bidang ini sejak kapan? 2015. Sudah 3 tahun. Saya seorang praktisi hipnosis. Kemudian sehari-harinya juga sebagai hipnoterapi. Saya mengatakan bahwa dunia usaha perlu hipnosis. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, dari mental pengusahanya dulu. Untuk mencetak mental pengusaha itu tidak mudah. Karena kenapa? Banyak pengusaha-pengusaha yang ada mengalami sindrom namanya MTR, malu-malu, takut-takut, ragu-ragu. Ini perlu diterapi dulu kan. Bagaimana caranya menciptakan mental sukses, mental bisnis, mental kaya, itu perlu. Yang kedua, itu caranya dihipnotis dulu ya. Memang mempengaruhi dulu pikirannya sendiri. Yang kedua dari customernya, karena customer sebenarnya membeli bukan karena harganya, tetapi customer lebih membeli karena ada emosionalnya. Kenapa sesuatu yang mahal itu tetap bisa laku terjual? Sesungguhnya karena memang ada nilai emosionalnya di situ. Dia merasa yakin, merasa pantas, merasa layak untuk membeli, merasa nyaman untuk menggunakannya. Ya itulah dia maksud dengan hypnoselling. Oke, wah ini menarik sekali ya. Kalau begitu, siapa saja yang sudah pernah Anda hipnotis gitu? Banyak. Kalau yang pernah saya hipnosis banyak. Jadi kalangan akademisi, profesional, pelajar, mahasiswa, orang tua dan sebagainya. Sesungguhnya mereka semuanya butuh hipnosis, karena hipnosis ini merupakan ilmiah, 100% ilmiah. Alamiah, dan dia menggunakan dasar-dasar psikologi manusia. Di situ saya biasa mengatakan bahwa dalam hypnoselling itu minimal ada teknik yang disebut dengan the car. Jadi itu adalah singkatan sebenarnya. Bagaimana kita mendeliver sesuatu dengan nilai-nilai the car. T yang pertama itu trust. Bagaimana membuat customer kita percaya dengan kita. Karena kalau tidak dipercaya tidak bakal pernah ada penjualan. Yang kedua, H adalah humanity. Bagaimana kita memanusiakan manusia, karena tidak ada orang yang mau dijuali, tapi semua orang membeli. Kemudian empowerment di sini yang saya maksud adalah kita memberdayakan orang lain. Jangan kita menjual untuk menipu, jangan kita menjual hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi kita menjual untuk memanusiakan dia. Next, C, care. Kita harus care kepada customer kita. Jangan mentang-mentang sudah laku barangnya, sudah kita ditinggalkan. Kan seperti itu biasanya. Kemudian huruf A, aware.
kita betul-betul harus peduli dengan mereka, bukan cuma sekedar peduli dalam hal penjualan, tapi juga peduli dengan kenapa mereka perlu menggunakan produk itu, peduli dengan lingkungan, peduli dengan family-nya misalnya ketika menggunakan produk kita, peduli dengan kesehatannya dan sebagainya. Dan R, reliable di sini maksud dengan adalah handal. Jadi kita harus menjadi seorang sales atau businessman yang handal, dan oleh sebab itu hypnoselling ini baru bisa terjadi dengan baik. Jadi memang murni 100% ilmiah, alamiah dan Islamiah. Oke, semuanya sangat terstruktur dengan baik. Saya penasaran, ini termasuk dalam kajian apa sih hypnoselling ini? Dalam dunia psikologi kah atau seperti apa? Betul. Jadi hypnoselling, hipnosis memang itu dari psikologinya. Sellingnya lebih mengarah kepada ilmu-ilmu manajemen, marketing dan sebagainya. Yang perlu saya garis bawahi sebenarnya selling dan marketing itu dua hal yang berbeda. Jadi selling adalah ilmu untuk penjualannya, kemudian marketingnya adalah untuk pemasarannya. Iya, pengaturan untuk pemasarannya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika nilai hipnosis dimasukkan di situ, maka selling dan marketing menjadi sangat-sangat colorful karena kita sangat-sangat memanusiakan manusia. Sekali lagi karena ada ikatan emosional seperti itu ya. Baik. Lalu sejauh ini sepanjang Anda memiliki klien yang sudah Anda hipnotis, bagaimana sih cara mengukur bahwasanya metode hypnoselling ini berhasil gitu loh? Oke, sip. Intinya adalah murni kepada bagaimana klien kita trust dulu dengan kita, percaya dengan kita, karena sesungguhnya penjualan bukan hasil akhir yang kita harapkan dari sebuah hypnoselling, tapi ada hubungan yang lebih intens dari itu, ada hubungan emosional. Contohnya seperti ini, ketika kita menyebutkan air dalam kemasan, kira-kira yang ada dalam pikiran kita adalah merek? Merek itu. Jadi ketika orang mengatakan merek itu, mereka sudah sangat percaya, mereka sudah sangat yakin itu adalah produk yang paling higienis dan sebagainya. Oleh sebab itu ada trust, ada kepercayaan. Ketika dia meminum yang lain daripada itu, merek yang lain daripada itu, dia menjadi ragu-ragu, ini bersih apa tidak ya, higienis apa tidak ya. Yang itu yang dimaksud dengan hypnoselling. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami dalam hypnoselling, customer is not profit only. Jadi jangan melihat customer kita sebagai sumber keuntungan kita semata, karena mereka adalah partner yang kita harapkan nanti mereka bisa selanjutnya menjadi loyal customer, bahkan bisa menjadi advisor kita yang akan membela kita ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau misalnya ada cerita-cerita buruk tentang kita, tentang produk kita, jasa kita di luar sana. Mereka bisa mengatakan, tidak seperti itu. Saya sendiri adalah pelanggan tetapnya, saya adalah pelanggan setianya, dan ternyata yang Anda katakan selama ini itu tidak seperti itu. Itulah yang kita harapkan sebenarnya. Baik, saya menangkap bahwasanya kita juga dalam metode hypnoselling ini akan diajarkan bagaimana ilmu retorika yang baik sih sebenarnya antara penjual dengan pembeli ataupun sebaliknya. Lalu sejauh ini tantangan yang paling dirasakan dalam menerapkan atau menularkan hypnoselling ini kepada para calon penjual ataupun pembeli? Oke, tantangan terbesar pastinya di mental. Jadi memang salah satu core dari hypnoselling adalah mentality of success. Jadi ada 7 langkah penerapan hypnoselling. Salah satunya, yang nomor satunya adalah mentality of success. Membuat orang bermental sukses itu susah. Mungkin kalau dikatakan apakah Anda ingin kaya, semua orang ingin kaya. Tapi kalau dikatakan seberapa kuat mental Anda untuk kaya, seberapa kuat mental Anda untuk menerima uang misalnya ratusan juta per bulan, seberapa kuat mental Anda untuk jatuh dan bangkit lagi. Seberapa kuat mental Anda untuk ditolak oleh customer Anda, seberapa kuat mental Anda untuk dicaci sama keluarga Anda ketika dikatakan hanya seorang penjual misalnya. Itu yang paling utama. Itu adalah satu kunci yaitu mental bagaimana menjadi orang kaya. Masih ada kunci-kunci yang lainnya. Banyak yang lain. Bagaimana caranya jika ada pemirsa yang tertarik untuk mengetahui sisa kunci yang lainnya untuk mengenal metode hypnoselling ini lebih dalam lagi? Silakan diberitahukan kepada pemirsa. Jadi untuk mengetahui lebih banyak tentang hypnoselling sebenarnya banyak sih, bisa kita dapatkan dari buku, dari internet dan sebagainya. Tetapi dari kursus online juga bisa. Jadi kami sendiri dari Anhar Foundation mengeluarkan banyak produk-produk, diantaranya ada berbentuk e-book, ada dalam bentuk buku. Insya Allah kami akan buatkan dalam bentuk video dan audio.
dan di mana itu akan memberikan pencerahan, pengajaran kepada para pengusaha, bahkan ada kontak yang bisa dihubungi? Bisa, kontak WA saya 085 215 544 115. 085 215 544 115. Nah, itu dia. Sukses buat Mr. Anhar untuk metode hypnoselling-nya. Semoga makin banyak orang-orang yang terhipnotis dengan Anda ya. Satu lagi, kami punya program untuk menciptakan 1000 UKM insya Allah tahun 2019, dan di mana itu kita akan berikan bisnis coaching gratis selama 1 tahun. Gratis. Jadi bagaimana mereka meningkatkan omset mereka dan mendapatkan net profit minimal 60 juta per tahun, dan itu akan kita memberikan gratis sama semua orang. Buruan registrasi ya di WhatsApp yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih Mr. Anhar sudah bergabung dengan kita di Sapa Sosial mewakili tim yang bertugas. Saya Nana Narundana mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.